Hai Bibdu Lover, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Lita Gading. Oke, sekarang saya ingin membahas tentang orang-orang yang zaman sekarang ini banyak sekali fasilitas-fasilitas untuk berkomunikasi dengan sesama bentuk karakter yang dia temui di sosial media. Nah, sekarang ini saya ingin membahas tentang etika bersosial media. Pasti penting ya buat kamu supaya kamu tidak salah jalan, oke? Nah, jadi gini. Etika bersosial media adalah bagaimana mengkomunikasikan secara verbal, intonasi, dan sikap ya. Sikapnya itu tanpa diketahui body language-nya. Nah, oleh karena itu ini sensitif sekali kalau kita tidak sikapi dengan baik. Oleh karena itu cerdaslah bersosial media agar tidak menyinggung perasaan orang lain, tidak merasa menyakiti orang lain, tidak merasa merendahkan orang lain, dan tidak merasa semuanya, tidak merasa hal-hal yang merugikan orang lain tentunya, ya. Nah, di sini kadang-kadang orang yang merasa bahwa dirinya merasa sok penting, sok artis, sok pejabat, dan sok semuanya, itu kadang-kadang tidak memprediksi dan tidak merasa bahwa dia bersalah tentang apa yang menjadi unggahan dia, mengupload dan mengunggah segala sesuatu video maupun konten-konten yang secara tidak sadar dia menyinggung perasaan orang lain. Nah, seperti itu. Dan itu banyak sekali hal ini terjadi kalau Anda tidak cermat dalam hal ini, ya. Nah, baru-baru ini ada seorang artis yang mengupload videonya, ternyata di dalamnya itu mengandung satu hinaan, ya, dalam tanda kutip hinaan, merasa bahwa dia nonton film India, katanya India nggak suka karena dia jorok dan sebagainya. Nah, itu pun juga secara mungkin dia nggak sadar dia omongan seperti itu hanya untuk konsumsi pribadi, tapi yang mengunggah itu, dia tidak tahu apa yang ada di dalam isi kontennya gitu, bahwa di dalamnya itu menyinggung perasaan orang lain. Dia membandingkan bahwa film India jorok dan lebih bagus film Korea dan sebagainya. Kan kita kembali lagi kepada soal selera dan soal keinginan dan kesukaan, betul nggak sih? Pasti semua orang berbeda dong, tidak semuanya suka film India, tidak semuanya film Korea dan sebagainya. Oleh karena itu hati-hati. Nah, oke, ini satu pelajaran ya guys, jangan sampai hal ini kena oleh kamu, karena banyak sekali sekarang ini adalah undang-undang ITE loh, hati-hati. Ini juga menjadi pencemaran nama baik dan perbuatan yang tidak menyenangkan, ini bisa menjadi pasal sekarang ini. Oke ya, jadi tips saya mungkin jangan jadi orang yang impulsif, orang yang berbicara seenaknya tanpa memikirkan apa yang terjadi dan apa yang menjadi resiko nantinya. Nah, hati-hati, jangan menjadi orang impulsif ya. Dan jangan merasa diri dia orang terkenal, dia merasa sok dan semuanya dihalalkan oleh dia. Hati-hati. Dan selalu introspeksi diri. Kenapa orang menghujat saya? Mengapa orang nggak suka sama saya? Nah, itu harus introspeksi. Berarti ada sesuatu yang orang lain nggak suka dengan dirimu. Hati-hati ya. Dan kalau memang kita merasa salah, ya segera minta maaf, itu udah pasti. Oke? Dan jelaskan secara baik-baik apa yang sebenarnya terjadi. Selalu berpositif thinking dengan posting-posting yang kita baca di media sosial, karena media sosial itu berbagai jenis karakter orang itu ada di sana. Lalu kita tidak melihat ekspresi orang tersebut dalam isi intonasi di dalam bahasa tersebut, benar nggak? Nah, ini yang kadang-kadang orang suka salah mengartikan, mengasumsikan apa pendapat orang lain. Oleh karena itu jangan mudah terhasut,
Nah, jangan mudah terhasut. Karena yang terhasut dan apalagi yang tidak mengerti tentang bahasa itu, mimik muka, mungkin saja bahasanya tidak marah, tapi tekanannya berisikan kemarahan. Nah, ini kan sebetulnya berbeda dari kalau kita bicara secara tatap muka, ya kan, kita melihat semua ekspresi yang ada dan body language kita pada saat kita berbicara terhadap orang. Kalau ini kan ungkapan verbal dan bagaimana dia mengasumsikan intonasi tersebut sesuai dengan apa yang ada di kepala dia. Masing-masing orang berbeda loh ya, hati-hati. Jadi harus kalau kita menerima atau membaca berita atau menerima berita dari orang lain, harus di cross check dulu. Jangan sampai kita sebarkan ternyata konten tersebut adalah hoax. Nah, itu hati-hati juga. Karena ini juga akan merugikan orang lain yang sebetulnya mungkin orang lain itu tidak bersalah, atau sebaliknya seperti itu. Nah, apapun yang terjadi, terutama terhadap artis kita yang saya sayangi, yang saya pedulikan, karena saya juga sebagian dari mereka, teman-teman saya. Jadi cerdaslah bersosial media, buatlah hal-hal positif di sana, lebarkan sayap usahamu dan kreativitasmu di dalam sosial media ini, karena banyak sekali positifnya dibandingkan dengan negatifnya. Negatifnya udah saya sebutkan tadi. Nah, positifnya pun banyak sekali. Oleh karena itu, tetap kita melihat dan berpositif thinking, berdewasa berpikir, bersikap dan berperilaku dengan mencermati apa yang menjadi konten yang kalian baca. Ingat itu ya, karena Undang-Undang ITE memantau Anda. Oke, saya hanya bisa memberikan sedikit komen saja, karena ini adalah kembali kepada personal masing-masing kalian yang menyikapi itu semua. Oleh karena itu, hati-hati dengan apa yang kalian ucapkan. Mulutmu adalah harimaumu, sikap dan perilakumu adalah cermin kepribadianmu. Oke?